Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen. Ada satu sobat yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia ada sesuatu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Oke, puji Tuhan atas sembah syukur kita kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak menerima semuanya. Kita akan masuk dalam sabda dan kebenaran firman Tuhan. Yang topik kita pada kali ini adalah mengatasi perangkap akhir zaman. Mengatasi perangkap akhir zaman. Amen. So, kita akan lihat berdasarkan firman Tuhan apa itu perangkap akhir zaman dan bagaimana kita sebagai orang percaya mengatasinya. Nah, Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebelum itu saya bakal dalam satu penyembahan, yaitu Allah kita, Tuhan kita adalah yang kudus. Haleluya. You are holy, holy. I love God Almighty. What is the name? What is the name? You are holy, holy. I love God Almighty. What is the name? What is the name? You are holy, holy. I love God Almighty. What is the name? What is the name? Amen. You are holy, holy. I love God Almighty. What is the name? What is the name? You are holy, holy. I love God Almighty.
is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Semua syukur hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami izinkan mempersilakan pelayanan Roh Kudus bebas bekerja sementara firman Tuhan disampaikan. Pakai hambamu Bapa menjadi fasilitatormu, menerangkan, menyampaikan kehendakmu, kebenaran firman-Mu dengan jelas. Haleluya. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagimu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Teks kita diambil daripada 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal 3, bacaan ayat 1 sampai 9. Mengatasi perangkap akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 dari ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu? Kita lihat dalam versi yang ada pada kita masing-masing. Pertama saya membaca di dalam tafsiran baru dalam bahasa Indonesia 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahirnya, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka mobrok, tak berpikir waras. Ini untuk punya hari ini. Bang, berpikir punya suamimu. Tolongnya. Buka sudah. Seterusnya, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Dalam tafsiran EBB, Alkitab versi Bonyo,
kemungkaran pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta uang, bercakap besar, belagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak cuci, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas ataupun garang, dan pembenci kebaikan, khianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keseronokan daripada mengasihi Allah. Mereka menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah orang demikian. Dalam kalangan mereka ada yang masuk secara rahasia ke rumah orang dan memerangkap perempuan lemah yang dibebani dosa serta dipengaruhi berbagai keinginan. Perempuan-perempuan ini sentiasa belajar tetapi tidak menerima kebenaran. Sebagaimana Yanes dan Yambres melawan Musa dahulu, demikianlah orang ini menentang ajaran yang benar. Mereka tidak berpikir waras dan telah menyeleweng, telah terlari ataupun tersasar daripada iman sebenar. Namun mereka tidak akan berjaya lebih jauh lagi karena semua orang akan menyadari kebodohan mereka seperti halnya dengan Yanes dan Yambres. Topik kita adalah mengatasi perangkap akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam teks kita pada pagi hari ini, di dalam waktu Timotius 3 sampai 9 ini, masa yang sukar. Masa yang sukar, bukan masa itu yang suka, tetapi manusia yang menjadi jahat, makanya membuat masa sukar. Manusia yang menjadi jahat sehingga masa itu menjadi sukar. Manusia yang menjadi jahat yang membuat masa itu menjadi sukar. Dalam teks kita, kita lihat perangkap akhir zaman dalam teks ini. Yang pertama, mencintai dirinya sendiri ataupun self-centered, mementingkan diri sendiri, aku. Mementingkan diri sendiri, self-centered, menjadi hamba uang. Uanglah yang sangat mempengaruhi hatinya. Uang yang kontrol hidupnya, dirinya. Sudah menjadi hamba. Uangnya menjadi bosnya. Sombong, pemfitnah, mencaci maki. Berontak terhadap ibu bapa. Berontak terhadap orang tua ibu bapa. Tidak bersyukur. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bersyukur. Sebenarnya kehidupan itu adalah anugerah dari Tuhan yang cukup untuk kita dapat bersyukur. Hari-hari kita diberi kehidupan itu, anugerah kehidupan. Kita dapat bersyukur, tapi mereka tidak bersyukur. Mereka tidak menyadari bahwa udara yang mereka hirup merupakan adalah free oxygen daripada Allah Tuhan kita, Bapa kita yang baik. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dalam kata yang lain, tidak ikut ajaran Alkitab. Mungkin ada agama yang mereka ikut, tetapi tidak berpusat kepada Kristus, tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan. So, tidak ikut ajaran dalam Alkitab, kebenaran dalam Alkitab. Tidak mau mengasihi. Mereka tidak tahu mengasihi. Aku saja. Tidak tahu, tidak dimampukan memberkati orang lain. Tidak mau berdamai. Tidak mengampuni.
Berarti mereka dendam terus. Suka memfitnah. Suka menjelekkan orang. Ini kegemaran mereka, suka berfitnah. Tidak dapat menguasai diri. There is no self-control. Mereka tidak dapat menguasai diri mereka. Karena salah satu buah roh adalah penguasaan diri, self-control. Tapi mereka tidak ada itu. Perangkap akhir zaman. Garang pun ganas. Pembenci kebaikan. Pembenci kebaikan. Khianat. Mau betray. Betrayal. Tidak berpikir panjang. Belagak tahu. Mereka belagak tahu. Antisable. Tidak dapat diajar. Karena mereka belagak tahu. Tahu semuanya. Antisable spirit. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sensational. Sensuality. Lebih menuruti hawa nafsu, keinginan diri. What is best for me? Apa yang serasa enak bagi saya. Daripada menuruti Allah. Memandang keseronokan daripada mengasihi Allah. Lovers of pleasure. Keseronokan daripada mengasihi Allah. Menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. Mereka juga menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya, kuasa Allah dan firman-Nya untuk menyelamatkan jiwa mereka. Mereka menyangkal itu. Tapi mereka menjalankan keagamawi, kewajiban agama saja. Tetapi menolak kuasa daripada kebenaran Allah dan firman-Nya untuk menyelamatkan jiwa mereka. Mereka menolak itu. Menolak kebenaran kuasa Allah dan firman-Nya untuk membebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Mereka menyangkal kuasa Allah untuk membebaskan diri daripada ikatan-ikatan dosa. Memberi kekuatan untuk hidup berkenan kepada Allah. Mereka menolak, menyangkal kuasa itu cuma sekadar kewajiban, melakukan kewajiban, tapi menolak kebenaran di dalam ajaran firman Tuhan untuk memberi mereka kekuatan, kuasa untuk hidup berkenan kepada Allah. Mereka tolak itu, mereka menyangkal itu, tapi mereka melakukan kewajiban agama saja. Mereka tolak kuasa Allah, kebenaran firman Tuhan yang memberi kuasa untuk hidup kudus, hidup menyenangkan hati Allah. 19 sifat-sifat kejahatan akan coba mempengaruhi manusia. Perangkap-perangkap akhir zaman. 19 di dalam teks ini. 19 traps that lies to ensnare you. 19 sifat-sifat kejahatan yang akan coba mempengaruhi manusia. Bapak Ibu Saudari, tujuan surat Rasul Paulus ini adalah to safeguard kita dan to strengthen us in our faith. Ini adalah information yang advance yang tuliskan oleh Rasul Paulus daripada diilhamkan oleh Roh Kudus memberi informasi in advance bahwa inilah perangkap-perangkap akhir zaman. Sifat pekerjaan roh iblis, strategi iblis, roh iblis ingin memerangkapkan orang-orang percaya. Strategi yang digunakan untuk merusakkan kehidupan manusia di dalam teks ini. 19. Buah Roh Kudus dalam surat Korintus 19. Dan di sini 19 yang diliskan di dalam perangkap-perangkap yang
digunakan roh iblis untuk memerangkap manusia, strategi untuk merusakkan hidup manusia. Dalam firman Tuhan yang dikatakan hari-hari terakhir. Bila mulanya hari terakhir. Pemulaan startnya hari-hari terakhir yang dimaksudkan adalah the entire Christian era. Mulai daripada Pentecost sampai sekarang, sampai rapture, sampai Tuhan datang. So inilah hari-hari terakhir. Tetapi semakin ketara kejahatan menjelang Tuhan semakin dekat datang. So inilah advance information untuk kita sebagai orang percaya, supaya kita tahu perangkap-perangkap yang digunakan roh iblis untuk memperdayakan orang yang percaya. Dan di dalam teks ini kita lihat keruntuhan standar morality, keruntuhan standar morality manusia, increasing wickedness, semakin meningkat. Keruntuhan standar moral manusia menjadi teruk lagi. Bertambah banyak false believers. Bertambah banyak false churches. Bertambah banyak orang yang dikatakan namanya Kristen, tetapi tidak Kristen yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nama Kristen, identity Kristen, tetapi tidak menjalani hidup mereka sebagai orang percaya. False believers yang menyelundup masuk di dalam antara kita. Dan gereja-gereja, nama gereja, tetapi tidak memuliakan Yesus Kristus. Tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan. Melainkan the doctrine of man. So, penambahan ini, keruntuhan standard moral, dan juga false believers, false churches di akhir zaman ini. So, inilah information yang in advance bagi kita, supaya kita safeguard diri kita dan dapat mengatasi taktik-taktik perangkap ini, supaya kita tahu bagaimana mengendalikan hidup kita sebagai orang percaya. And advanced information. Makanya juga memenangkan jiwa, soul winning. It get banyak challenges-nya dibandingkan dari dulu. Karena hati manusia dan kejahatan ditambahkan di sekitar kita. Memenangkan jiwa memerlukan strategi dan kuasa Tuhan. Lebih lagi di akhir zaman ini, di dalam gambaran perangkap yang telah sedia ada, soul winning get greater challenge than in the earlier days. The good news, amen. Kabar baik adalah the increase of the grace of God, the power of God. Semakin Allah Tuhan kita mencurahkan anugerahnya berkelimpahan, intensified, dan juga kuasanya kepada hamba-hambanya, kepada gerejanya, tubuh Kristus di dalam akhir zaman ini, mengenani to counteract challenge what is being planned by iblis. So, saya ulangi, increasing grace. Kasih karunia ditingkatkan Allah Tuhan kita kepada kita yang percaya. Hamba-hamba Tuhan yang benar, orang percaya yang mengikuti ajaran firman Tuhan, tubuh Kristus menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Anugerah Allah, kasih karunia ditambahkan, intensify, lebih juga lagi, dan kuasa Allah. So, Tuhan tahu, Tuhan mau kita menyadari information advance ini untuk kita sedang berlaku, dan kita juga tahu Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Saya ulangi, increasing kasih karunia Allah kepada kita dan kuasanya kepada kita sebagai tubuh Kristus, pada hamba-hamba Tuhan yang menyebarkan, yang menghadapi challenge untuk memenangkan jiwa
Tuhan menambahkan kasih karunia-Nya dan kuasa-Nya. Intensify di akhir zaman ini. Allah kita setia menggenapi nubuat dalam Joel, dan setelah ini kita akan melihat demonstrasi kuasa Roh Kudus Tuhan di akhir zaman ini. Lebih lagi mengatasi kejahatan strategi iblis. Makanya ini information untuk kita sebagai tubuh Kristus in advance. Bagaimana kita mengatasi perangkap akhir zaman dalam teks ini? Yang pertama, stick to the Bible. Stick to the teaching of the Bible. Ajaran-ajaran benar berdasarkan Alkitabiah. Stick to the doctrine. Ajaran yang benar, doktrin yang benar berdasarkan firman Tuhan di dalam Alkitab. So stick to the Bible. Yang kedua, adakan family altar, yaitu kebaktian keluarga di mana saja keluarga ada, keluarga Kristen. Kebaktian keluarga di mana berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan bersama sebagai keluarga. Family altar harus dilakukan. Yang ketiga, make time. Yang ketiga, adakan masa, make time to get connected with the body of Christ. Make time to get connected with ibadah hari Minggu seperti ini. Adakan masa, usaha ada connection. Jangan ditinggalkan. Dan jangan isolate diri. Tapi usaha cari kaidah seperti sekarang ini, kaidah Zoom. So, gunakan kaidah yang ada supaya kita connect dengan pergerakan gereja, bersatu dalam ibadah doa hari Minggu seperti ini, dan juga ibadah doa dan kegiatan-kegiatan Kristen yang ada di local church di mana kita berada. Jika belum ada local church kita boleh connect di mana gereja ataupun ajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Tetapi untuk kita yang telah di dalam satu local church, di situ kita usahakan adakan masa untuk connect. Jangan kita disconnect diri. Stay connected, stay protected, stay in Christ. Stay connected with the body of Christ. Ini yang kita lakukan yang ketiga, make time to get connected with ibadah, doa, dan kegiatan Kristen. Yang keempat, personal time with God. Adakan masa pribadi dengan Tuhan Allah kita, membacakan firman-Nya, berdoa, memuji Tuhan. Personal time with God. Saya ulangi, make personal time with God. Seperti engkau makan, tahu pun engkau bila kau makan, tak disuruh pun makan juga, minum juga. So, begitulah dalam makanan rohani. Adakan masa waktu dengan Tuhan yang memberi kita kehidupan rohani. Firman-Nya adalah makanan rohani. Dan persekutuan dengan Tuhan melalui doa kita, koneksi dengan Tuhan. Our spirit man memerlukan roh Allah dan kehidupan daripada Tuhan. So, kita harus ada connection, ada masa dengan Tuhan. Berapa kali kau makan satu hari? Halo? Ada yang makan 3 kali, ada yang tidak kurang daripada 3 kali ataupun 2 kali. Ada yang 5 kali. Es krim pukul 3, minum kopi pukul 3, tea break. Ada supper lagi, sudah dinner, supper lagi. So, kita memberi makan tubuh kita, jasmani kita. Makanya sebagai orang percaya, untuk kita menguatkan diri kita, maintain spiritual health and stability and fitness secara pribadi, kita harus ada masa personal time with God. Personal time with God. Selain daripada dengan keluarga kita harus ada personal time with God. Harus ada itu. Yang kelima, recognize perangkap atau
ataupun pengaruh yang dalam list ini. 19, recognize, menyadari dan recognize, distinguish, recognize, recognize maksudnya kamu kenal perangkap ini. Kenalilah perangkap zaman ini. You must recognize perangkap zaman ini. Dan recognize dan elakkan diri dari perangkap itu. Jangan masuk terus. Jika itu kau lihat kau sedang di dalam danger of the perangkap, jangan jalan terus. Elakkan diri. Turn on the right track. Tapi kalau kamu tidak recognize, if you don't recognize the trap, jika kamu tidak menyadari ataupun mengetahui perangkap itu di situ, kamu akan jalan terus dan kamu diperangkapkan. Makanya recognize perangkap itu dan elakkan diri. Jangan terus masuk dalam perangkap itu. Elakkan dirimu daripada perangkap itu. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan, call upon the name of the Lord and you will be saved. Serukan nama Tuhan, makanya kamu akan diselamatkan. Nama Yesus mengandungi kekuatan, pelindungan, penjagaan, dan kuasa. Dalam Roma 10 ayat 13, serukan nama Tuhan. Di dalam engkau sedang di dalam arena perangkap pengaruh itu, serukan nama Tuhan. Namanya memberi kekuatan supaya kita mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh perangkap itu. Yang keenam, Tuhan tidak mencari perfect person, tetapi dia mencari a yielded heart. Saya ulangi, God is not looking for a perfect person, karena tidak ada. But God is looking for you, a yielded heart unto Him. Yang keenam, a yielded heart, hati yang berserah pada Tuhan, a teachable spirit. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu. Tubuh kita yang selalu diperdayakan, tubuh kita yang keinginan dalam tubuh yang melemahkan, yang selalu menggodakan rohani kita. Makanya persembahkan tubuh kita, yielded unto God, sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang kita lakukan guna tubuh kita. Yang tidak berkenan, kita elakkan. Serahkan diri kita, tubuh kita, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Setiap pribadi kita lakukan itu. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Do not conform to the world, to the pattern of the world. Do not conform to the pattern of the world, but be transformed. But be transformed. But be transformed by the renewing of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So, kita yang melakukannya. Tuhan Allah kita memberikan firman-Nya supaya dengan firman-Nya kita mengubah pola pikiran kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan adalah instruction for life.
guideline dan instruction for life untuk kita menjalani hidup ini sepanjang hidup kita di dunia ini. Firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. So, perubahan pola pikiran kita berdasarkan firman Tuhan. Supaya jangan dipengaruhi oleh ideologi humanistik yang tersasar daripada kebenaran firman Tuhan. Everything is permissible, kata Rasul Paulus, but not everything is constructive for me. Segala sesuatu tidak semuanya memberi faedah bagi hidup rohani kita. So, kenal dan elakkan perangkap akhir zaman. Saya ulangi statement dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu. Ini adalah satu kata-kata yang menghalang, yang warning bagi kita. Kita harus take heed of the warning untuk kebaikan kita. Jika kita terus, kita akan diperangkap. Masuk dalam perangkap itu. So, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini, sistem pelayanan dunia ini, banyak yang tidak menghormati standar Tuhan, the values di dalam nilai-nilai dalam firman Tuhan. So, kita tidak boleh. Penipuan itu ada di dunia ini, tapi dalam firman Tuhan itu bukan yang seharusnya kita lakukan. So, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan banyak lain corak kehidupan dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. So, kita elakkan, jangan kita diserapkan oleh pengaruh ataupun sistem dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Ini yang kita lakukan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Yang ketujuh, after all instruction guideline untuk kita mengelakkan perangkap akhir zaman ini, yang ketujuh, mentaati melakukan firman Tuhan. Bukan mengetahui kebenaran saja. Yang pertama itu penting. Kita mengenal kehendak Tuhan dengan benar berdasarkan firman-Nya dan melakukannya, implementnya, menurutinya, mentaatinya, melakukannya dalam hidup kita. Biarlah kita apply kebenaran itu. Membiarkan kebenaran firman Tuhan mengubah hidup kita. Mengubah pola pikiran kita dan semuanya. Mentaati, melakukan firman Tuhan. Bukan mengetahuinya saja. Mentaati, melakukannya. Saya ulangi, yang pertama tadi, stick to the Bible. Ajaran-ajaran yang ada, buku-buku yang ada di bookstore dan di mana kita boleh memperolehi, banyak yang mendorong kita, tetapi tidak dapat yang compare-nya dengan the Bible. Banyak yang buku yang memberi kita encouragement dan devotional yang baik, dan juga kata-kata yang baik yang mendorong kita, inspiration daripada many writers yang mengarangkan buku, tetapi tidak dapat digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan benar dan di atas semua argument. Makanya jangan digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Stick to the Bible, ajaran firman Tuhan. Karena ajaran manusia dan idea manusia boleh tersasar daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan adalah kehendaknya, adalah kebenaran yang tidak berubah, yang berkuasa berdaulat di surga dan bumi ini. So, yang kedua, family altar. Usahakan masalah yang keluarga. Adakan, lakukan dan maintain family altar. Berdoa bersama. Tidak semestinya 1 jam, 2 jam, tetapi adalah fellowship dengan antara kita dengan family altar. Yang ketiga, make time to be connected. Jangan jauhi ibadah. Seperti dalam Ibrani 10 ayat 25. Kehendak Tuhan adalah kita dapat ada connection dengan saudara-saudari kita yang seiman. Itulah Tuhan menempatkan kita dalam suatu local church, satu grup, supaya ada fellowship kita, di mana kita dapat diberi kekuatan, dan fellowship itu yang menguatkan kita juga dengan berdoa bersama, firman Tuhan bersama, seperti pada pagi hari ini.
Ingat Ibrani 10:25, do not neglect the gathering together of believers. Make time. Kegiatan-kegiatan lain dalam kegiatan Kristen juga berdoa pada hari 3, hari 5, jika ada pemuridan. Ini menolong kita dan kegiatan yang lain yang dapat dilakukan pada musim ini. Kita usahakan, kita ada connected. Karena kalau tidak, kita yang rugi juga. Yang diadakan itu untuk kebaikan kita, supaya kita dapat ada connection selalu. Dan yang keempat, personal time with God. Harus ada masa sendiri dengan Tuhan. Karena jika engkau mati, kamu mati sendiri juga. Makanya harus ada personal communion with God. Masa persekutuan pribadi dengan Tuhan. Seperti kau makan, minum, tahu juga masa kau mau makan minum, so adakan masa dengan Tuhan. Yang kelima, recognize perangkap-perangkap yang ada. Semua sesuatu yang bertentangan dengan kehendak firman Tuhan itu adalah perangkap. Meskipun mungkin ia nampak tidak memberbahaya, tapi kamu harus recognize, menyadari perangkap itu dan elakkan. Tiada perangkap yang terus dibongkarkan nampak jelek, nampak dangerous, tetapi selalunya di cover dengan sesuatu yang baik ataupun supaya tidak nampak. Kalau melihat movie perang di Vietnam, bom yang di tanah itu, periuk api, dan juga semua perangkap yang membahayakan hidup disembunyikan. Perangkap akhir zaman juga coated with sugar coated, sehingga tidak menampak menjadi bahaya atau perangkap. Tapi sadarkanlah, Tuhan telah memberikan firman-Nya information in advance supaya kita tahu perangkap-perangkap. Recognize perangkap itu dan elakkan diri. Elakkan diri. Serukan nama Yesus. Tuhan memberikan namanya, karena namanya mengandungi kuasa, melindungi kita, memberikan pertolongan 24 jam. Kita hanya berserukan nama Tuhan. Yang keenam, milikilah hati yang yielded heart, yang berserah kepada Tuhan. A yielded heart. Berubah, jangan ikut pola corak kehidupan dunia ini, tetapi berubah, be transformed by the renewing of your mind. Yang ketujuh, mentaati, melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang diajarkannya engkau kenal dan firman Tuhan, bukan jangan simpan di hati saja, harus dilakukan. Jika itu ada command untuk diikut-ikutkan, sesuatu yang dielakkan, dihalang oleh firman Tuhan, kita ikut taati. Itu maksudnya kita mengenal dan melakukan. Mengetahui kebenaran sangat penting. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kitalah yang harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Lagi yang ketujuh ini, mentaati serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ini tujuh safeguard kita sebagai orang percaya menangani how to overcome, bagaimana mengatasi perangkap-perangkap akhir zaman ini. Saya cuma memberi 7. Ini cukup efektif bagi kita. Garanti more than conquerors. Karena Tuhan backing kita, firman-Nya backing kita, kebenaran yang backing kita sebagai orang percaya. Dan juga Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus telah dimeteraikan dalam hati kita, menolong kita dan beserta kita sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan beserta kita. Tapi ada peranan kita yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan setia lebih daripada yang kita jangkakan. Makanya kita tidak akan tenggelam karena Tuhan yang penolong kita. Amen. Tuhan yang penolong kita di akhir zaman ini, Dia
semakin menguatkan, meneguhkan iman kita, apabila kita juga mau ditolong oleh Tuhan. Nah, ini tujuannya to safeguard us, garansi kemenangan bagi kita, karena Tuhan setia, Dia backing kita. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami bahas dan pelajari pada pagi hari ini. Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan, teguhkan ke dalam hati setiap kami. Bapak Ibu Saudara Tuhan, biarlah kuasa kebenaran firman-Mu mengambil tempat di dalam setiap hati mereka. Oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin setiap pribadi berjalan dalam rencana kehendak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehendak-Mu. Kami mengaminkan firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita selalu. Amen. Amen. Oke, firman Tuhan sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi di masa yang mendatang. Dan esok kita ada penglibatan di dalam pelayanan dari pukul 8 sampai pukul 9 di dalam Praise and Worship MUFW yang telah dilakukan di dalam beberapa waktu. So gereja kita BM Pelangi ada bagian 1 jam esok. So pastikan Anda berada supaya kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dalam 1 jam itu. Amen. Pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Shalom Kristus bagi semua. Amen.